Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Banget kalau para penyerang itu ingin membungkam Bang Ade dengan melakukan cara-cara seperti itu. Sementara dari pihak keluarga tentu saja berharap bahwa para pelaku penyerangan, karena kita ini di negara hukum, harus secepatnya ditangkap, diproses siapapun itu, gitu. Termasuk ibu-ibu yang memprovokasi di awal itu. Meskipun mungkin dia tidak melakukan pemukulan, tapi dia karena memprovokasi, mengajak orang datang untuk memukuli Bang Ade, itu pun harus ditangkap. Kondisi Ade Armando cukup memprihatinkan. Beliau terluka di bagian kepala. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orang. Ade Armando tak gentar, jangan kalian pikir saya takut, saya justru akan semakin gila setelah ini. Mahasiswa Dungu ini mungkin minoritas, tapi masalahnya mereka terlibat sebagai aktivis politik. Dan karena lazimnya berteriak keras, suara mereka lah yang paling terdengar. Masalahnya lagi, yang lazim bersuara keras tanpa berpikir seringkali adalah mereka yang sebenarnya dungu. Anak-anak pintar seringkali cenderung tidak mau ribut dan sopan. Jadi mereka malu tuh kalau harus berorasi ngasal di atas podium. Yang berani tampil dan berani malu seringkali adalah mahasiswa dungu. Ade Armando tak gentar, jangan kalian pikir saya takut, saya justru akan semakin gila setelah ini. Nasib nahas menimpa pegiat media sosial, Ade Armando ketika menghadiri demo 11 April 2022 di depan gedung DPR. Dirinya dikeroyok puluhan orang tak dikenal. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Nathalie berkesempatan menjenguk Ade setelah mendapatkan rumah sakit. Hal itu ia bagikan melalui unggahan akun Instagramnya pribadinya @gracenat. Melalui caption di unggahan tersebut, ia menyebutkan terindikasi pelaku bukan kalangan mahasiswa. Menurutnya, pengeroyokan terhadap Ade terjadi setelah aksi membubarkan diri. Kebanyakan mahasiswa mulai berangsur pulang. Kalau melihat video dan bahasa yang mereka pakai, para pelaku adalah kelompok penyusup, orang-orang cacat logika yang sering dikritisi Bang Ade selama ini, kata Grace dalam unggahan tersebut. Senin 11 April 2022. Nathalie menyebutkan dengan tragedi ini tidak membuat rekannya itu takut. Sebaliknya, dengan apa yang ia alami akan membuatnya semakin berani. Tadi dia bilang dengan suara tidak gentar sedikit pun, jangan kalian pikir saya akan takut dan diam. Saya justru akan semakin gila setelah ini, tulis Grace menirukan apa yang diucapkan Ade. Demonstrasi atau OK segenap pengurus dan kader @PSI_ID mengutuk penganiayaan terhadap Bang Ade Armando. Aktor intelektualnya harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Terima kasih doa dan dukungan bro dan sis semua. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan Bang Ade. Tapi tadi beliau sudah bisa cerita dan tetap semangat. Menurut saksi mata, pelakunya kemungkinan bukan mahasiswa. Peristiwa terjadi saat demo sebenarnya sudah bubar dan kebanyakan mahasiswa mulai berangsur pulang. Kalau melihat video dan bahasa yang mereka pakai, para pelaku adalah kelompok penyusup. Orang dua cacat logika yang sering dikritisi Bang Ade selama ini. Jangan pikir Bang Ade jadi takut setelah ini ya. Tadi dia bilang suara tidak gentar sedikit pun. Jangan kalian pikir saya akan takut dan diam. Saya justru akan semakin gila setelah ini. Mahasiswa Dungu ini mungkin minoritas, tapi masalahnya mereka terlibat sebagai aktivis politik. Dan karena lazimnya berteriak keras, suara mereka lah yang paling terdengar. Masalahnya lagi, yang lazim bersuara keras tanpa berpikir seringkali adalah mereka yang sebenarnya dungu. Anak-anak pintar seringkali cenderung tidak mau ribut dan sopan. Jadi mereka malu tuh kalau harus berorasi ngasal di atas podium. Yang berani tampil dan berani malu seringkali adalah mahasiswa dungu. Sementara dari pihak keluarga tentu saja berharap bahwa para pelaku penyerangan, karena kita ini di negara hukum, harus secepatnya ditangkap, diproses siapapun itu, gitu. Termasuk ibu-ibu yang memprovokasi di awal itu.
Meskipun mungkin dia tidak melakukan pemukulan, tapi dia karena memprovokasi, mengajak orang datang untuk memukuli Bang Ade, itu pun harus ditangkap. Demo mahasiswa di depan gedung DPR sempat ricuh. Bahkan dosen UI, Ade Armando, dikeroyok massa saat ikut mengawal aksi demo tersebut. Tak berselang lama, aksi saling lempar terjadi. Bahkan polisi sempat menggunakan water cannon untuk mengurai massa yang tengah melempar sejumlah benda ke dalam gedung DPR. Di tengah kondisi panas, Ade Armando tampak dibopong oleh sejumlah polisi. Wajahnya penuh darah dan lebam. Dia dikeroyok di tengah massa yang teriak pelaku penistaan agama. Belum diketahui sampai saat ini siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ade langsung diamankan di posko pengamanan dalam DPR. Belum diketahui secara pasti kondisi Ade saat ini. Ia pun menyimpulkan titik permasalahannya ada pada kepemimpinan nasional. Jadi kalau Indonesia tidak menjadi negara superpower, maka pemimpinnya yang salah. Kalau Indonesia tidak makmur, melebihi negara lain berarti ada yang salah dengan kepemimpinan nasional, tutur dia. Ia pun menyarankan agar masyarakat lebih cermat dalam menentukan pemimpin nasional. Ia menyebut pemimpin seharusnya memiliki kecerdasan ketuhanan dan keduniaan. Oke, maka mulai dari sekarang, mulai besok kalian harus cerdas milih pemimpin kalian, ujar dia. Kalau nggak bisa 2 kali, jangan 3 kali, lanjut Cak Nun. Cak Nun diundang langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk buka puasa bersama di markas partai berlambang banteng itu. Selain buka bersama, Cak Nun juga turut sholat tarawih dan memberikan ceramah. Dalam acara itu, turut hadir pula elite partai seperti Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Budayawan Muhammad Ainun Najib alias Cak Nun menyinggung soal kepemimpinan nasional saat ceramah di Masjid Taufik di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Minggu 11 atau 4 malam. Cak Nun percaya Indonesia adalah negara yang besar sejak awal. Tapi posisi Indonesia di dunia itu bergantung siapa yang memimpinnya. Jika seorang pemimpin tidak bisa mengemban tugas selama 2 kali, kata Cak Nun, sebaiknya tak berlanjut memimpin untuk ketiga kalinya. Cak Nun membuka pengantar dengan memberi contoh cerita Candi Borobudur sebagai jejak kebesaran Indonesia. Menurutnya, candi yang berlokasi di Jawa Tengah itu ada bertepatan dengan Nabi Muhammad lahir. Anda tahu Candi Borobudur didirikan abad keberapa? Pada abad bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, abad 6 menuju 7, kata Cak Nun. Di puncak Borobudur yang melambangkan level kehidupan nilai manusia itu ada antena namanya cakra. Cakra itu antena untuk menyerap rezeki Allah, alam semesta dan langit. Dan itu rezeki dari langit untuk bumi, itu antenanya di Indonesia, tambahnya. Dengan jejak kebesaran itu, ia mulai mempertanyakan masalah mengapa Indonesia tidak menjadi negara terkuat. Sebaliknya, dengan apa yang ia alami akan membuatnya semakin berani. Tadi dia bilang dengan suara tidak gentar sedikit pun, jangan kalian pikir saya takut dan diam. Saya justru akan semakin gila setelah ini, tulis Grace menirukan apa yang diucapkan Ade. Demonstrasi atau UK segenap pengurus dan kader @PSI_ID mengutuk penganiayaan terhadap Bang Ade Armando Ral. Aktor intelektualnya harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Terima kasih doa dan dukungan bro dan sis semua. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan Bang Ade. Tapi tadi beliau sudah bisa cerita dan tetap semangat. Menurut saksi mata pelakunya kemungkinan bukan mahasiswa. Peristiwa terjadi saat demo sebenarnya sudah bubar dan kebanyakan mahasiswa mulai berangsur pulang. Kalau melihat video dan bahasa yang mereka pakai, para pelaku adalah kelompok penyusup. Orang 2 cacat logika yang sering dikritisi Bang Ade selama ini. Jangan pikir Bang Ade jadi takut setelah ini ya. Tadi dia bilang suara tidak gentar sedikit pun. Jangan kalian pikir saya akan takut dan diam. Saya justru akan semakin gila setelah ini.